Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat GL. Tidak terasa kita sudah mendekati bulan suci Ramadan. Saat Ramadan tiba di Tanah Suci, jutaan manusia dari seluruh dunia berkumpul di Masjidil Haram untuk melaksanakan tarawih dan witir bersama. Tapi, siapa sesungguhnya imam yang memimpin sholat di hadapan Ka'bah? Dan apa yang membuat mereka dipilih? Di video ini, kita akan mengupasnya sampai tuntas, dari syarat jadi imam, profil masing-masing imam tarawih dan witir, sampai fakta sejarah yang mungkin belum banyak diketahui. Jadi, tonton sampai akhir ya. Imam Masjidil Haram bukan sekedar orang yang bisa baca Quran ya, tapi ini adalah amanah besar dan proses yang sangat selektif. Ada beberapa syarat dan kriteria utama agar seseorang bisa dipilih menjadi imam sholat di Masjidil Haram. Yang pertama, dia harus hafal Al-Quran 30 juz. Bukan hafalan biasa ya, tapi dengan tajwid yang fasih dan makhraj yang benar. Yang kedua, punya pendidikan yang cukup tinggi, minimal lulusan magister dari universitas syariah ternama seperti Ummul Quram di Mekah. Yang ketiga, mempunyai ilmu fikih yang luas dan dalam, karena imam harus mampu bertindak ketika ada kejadian luar biasa, khususnya saat memimpin sholat dengan ratusan ribu jemaah di belakangnya. Yang keempat, mempunyai kewarganegaraan Arab Saudi. Aturan modern ini memprioritaskan warga lokal, walaupun dahulu pernah ada imam yang non-Saudi ya. Yang kelima, mempunyai reputasi moral dan akhlak yang baik, bersih dari aib, dihormati ulama, dan menjadi teladan. Dan yang keenam, mempunyai suara yang merdu dan kendali nafas yang baik, bukan hanya lantang, tetapi bisa diikuti dan dipahami jutaan makmum di belakangnya. Pemilihan Imam Masjidil Haram ditunjuk langsung oleh Raja Arab Saudi melalui rekomendasi Dewan Urusan Dua Masjid Suci, bukan voting, bukan dengan pemilihan secara umum. Mereka melalui seleksi ketat dan seringkali sudah menjadi profesor atau dosen sebelum ditunjuk sebagai Imam Masjidil Haram. Beliau berasal dari Riyadh dan beliau adalah imam besar sekaligus kepala presiden dua masjid suci. Beliau pertama kali menjadi imam di usia 22 tahun dan salat pertama yang beliau pimpin adalah salat asar pada tanggal 22 Sya'ban 1404 Hijriah atau di bulan Mei 1984. Artinya, sudah 42 tahun beliau menjadi imam Masjidil Haram. Bayangkan pahala yang mengalir dari jutaan makmum selama puluhan tahun. Ciri khas beliau adalah suara dengan serak-serak basah, emosional, saling menangis saat membaca ayat-ayat tentang azab atau doa kunut saat witir. Dan beliau adalah lulusan terbaik Universitas Imam Muhammad bin Saud. Beliau berasal dari kota Madinah, dikenal dengan bacaan yang sangat tenang dan jernih. Beliau resmi menjadi imam tetap pada Juli 2007. Ciri khasnya adalah suara jernih, tenang, dengan irama Hijaz yang menyentuh hati. Banyak yang belum tahu, sebelum menjadi Imam Masjidil Haram, beliau adalah seorang guru matematika. Beliau adalah ulama kelahiran dari kota Madinah, resmi diangkat menjadi Imam Masjidil Haram pada tahun 2007. Ciri khasnya adalah melodi yang sangat halus, tajwid yang presisi. Banyak yang menyebut gaya bacaannya paling klasik. Yang luar biasanya, beliau adalah satu-satunya imam yang pernah memimpin sholat di 4 masjid yang mulia, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Quba, dan Masjid Qiblatain. Beliau berasal dari kota Mekah, diangkat resmi pada 9 Oktober 2013. Sehari setelahnya, langsung memimpin sholat maghrib. Ciri khasnya, suara yang berat, berwibawa, sangat terukur, dan beliau juga adalah dosen di Universitas Ummul Quram dan pakar fikih. Beliau berasal dari Al-Kharj, resmi menjadi imam tetap pada Oktober 2019 setelah sebelumnya menjadi imam tamu sejak 2015. Ciri khasnya adalah teknik vokal yang kuat, variasi nada luas, sering mengganti irama untuk menekankan makna ayat. Beliau adalah generasi imam baru yang menggabungkan tradisi klasik dan sentuhan modern. Beliau juga memiliki jutaan pengikut di media sosial karena keindahan suaranya. Beliau berasal dari kota Riyadh, resmi menjadi imam tetap pada Oktober 2024. Sebelumnya, sukses menjadi imam tamu pada Ramadan 1445 Hijriah.
Bacaan beliau menjadi salah satu yang sering digunakan di konten sosial media, dan beliau menjadi representasi imam masa kini yang dipercaya oleh Haramain. Beliau juga berasal dari kota Riyadh. Beliau resmi diangkat pada Oktober 2024, sama seperti Syekh Badr, dan menjadi wajah baru yang menambah keberagaman suara imam di Masjidil Haram. Imam dengan masa jabatan terlama yang masih aktif saat ini adalah Syekh Salih bin Humaid. Beliau resmi menjadi imam Masjidil Haram sejak tahun 1983. Jika ditarik ke sejarah modern Arab Saudi, imam pertama yang ditunjuk resmi adalah Syekh Abdul Zahir bin Muhammad Abu Al-Sam pada tahun 1926. Dan jika kembali ke masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang pertama yang ditugaskan menjadi imam di Ka'bah setelah Fathul Makkah adalah sahabat Nabi Attab bin Asid. Artinya, tradisi kepemimpinan di Masjidil Haram ini sudah berlangsung sejak zaman Rasulullah SAW. Masjidil Haram bukan hanya tentang jumlah jemaah, tetapi juga tentang bagaimana bacaan imam mempengaruhi suasana ibadah. Suara yang menenangkan, tajwid yang presisi, irama yang membantu jemaah fokus, perpaduan emosi dan keilmuan membawa semua hati terhanyut dalam setiap ayat yang dibacakan. Sobat GL, setiap Ramadan, jutaan tangan terangkat di halaman Masjidil Haram. Setiap suara imam menjadi jembatan antara kita dengan Rabbul Alamin. Bayangkan suatu hari, kita berdiri di belakang imam-imam ini, melafalkan ayat suci dengan hati yang penuh harap. Dan insya Allah, suatu hari, bukan hanya kita nonton video ini, tapi kita menjadi bagian dari makmum yang khusyuk di sana.